Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan dengan NIM 22014 22009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pengajaran online dan teknologi. Yang pertama, mengenai pengertian. Pengajaran online atau daring adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet yang mudah diakses, terhubung, fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Jadi, pembelajaran online adalah sebuah pembelajaran atau pengajaran yang kita lakukan menggunakan teknologi. Yang mana di sini biasanya kita menggunakan komputer, laptop, ataupun handphone. Kemudian metode dalam pengajaran online. Di sini saya memberikan 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah pertemuan virtual. Pertemuan virtual itu adalah sebuah pertemuan online menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Biasanya pertemuan virtual menggunakan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet, sehingga kita dapat bertemu secara virtual dengan teman-teman beserta guru kita. Yang mana sistem pertemuan virtual ini mirip dengan kita saat melakukan video call secara voice call. Kemudian yang kedua adalah pemberian tugas atau quiz. Yang mana di sini biasanya penggunaan aplikasi quizzes ataupun aplikasi-aplikasi berbentuk quiz sering digunakan. Yang mana biasanya ini seorang siswa diberikan tugas oleh gurunya secara online. Kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran ini berarti siswa-siswa ataupun mahasiswa diberikan sebuah video oleh gurunya atau mungkin mencari video secara mandiri, kemudian ditonton dan dipahami mengenai materi yang disampaikan. Kemudian kelebihan dari pengajaran online. Di sini ada 4 kelebihan pengajaran secara online. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang kita ketahui, pengajaran online itu menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, ataupun komputer, sehingga dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum, kita pun masih dapat melakukan pengajaran secara online. Kemudian memotivasi guru dan siswa agar belajar lebih banyak mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga berkembang. Nah, dengan menggunakan pengajaran secara online, pasti akan banyak muncul fitur-fitur baru yang akan diberikan oleh developer aplikasi. Nah, secara tidak langsung, seorang guru dan siswa-siswa pun juga harus belajar bagaimana menggunakan fitur-fitur tersebut demi menunjang pendidikan ataupun proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan kemandirian belajar. Nah, dengan pengajaran online, kita pun dapat dengan mudah mengakses materi-materi yang ingin kita pelajari ataupun kita pahami. Dengan membuka Google, kemudian mengetikkan materi yang kita inginkan, akan muncul banyak sumber yang dapat kita gunakan. Kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab dan autonomi dalam proses belajar. Next, kemudian kekurangan pengajaran online. Di sini juga ada 4. Yang pertama, ketergantungan akan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, pengajaran online tidak dapat lepas dari yang namanya penggunaan teknologi. Nah, ketika kita terlalu fokus ataupun terlalu banyak menggunakan teknologi, akan membuat kita bergantung akan teknologi pula. Kemudian kehilangan jiwa sosial. Nah, pembelajaran online hanya memberikan kita cara ataupun memberikan kita tahap interaksi secara online, yang mana kita kekurangan interaksi secara offline ataupun secara langsung. Sehingga ketika kita melakukan interaksi secara offline ataupun secara langsung, akan membuat kita seperti canggung dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Lalu timbulnya stres. Nah, banyaknya tugas yang biasanya diberikan dan sulitnya tugas yang dikerjakan ataupun kendala jaringan, kendala
sinyal ataupun sebagainya dapat menimbulkan stres bagi siswa. Lalu mempengaruhi kondisi psikis. Di sini ini adalah hal yang paling berbahaya, di mana ketika sudah timbul stres namun seorang siswa atau beberapa siswa tidak dapat mengatasinya dengan baik, akan mempengaruhi kondisi psikisnya yang mana dapat menuju yang namanya depresi, hingga yang paling berbahaya adalah membunuh diri. Karena itu, adanya kekurangan dari pengajaran online harus kita atasi dengan baik, sehingga jika misal kita sudah mulai stres karena banyaknya tugas, kita harus rileks sejenak, melakukan aktivitas atau hobi yang kita suka untuk membuat kita rileks dahulu, dan jangan terlalu memaksakan ketika kita sudah kelelahan. Lalu di sini ada teori demi terciptanya keefektifan pengajaran online. Ada 3 macam teori. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi yang dikolaborasikan sehingga 60% materi berasal dari mahasiswa itu sendiri. Kedua, behaviorisme, yaitu teori yang membahas kaitan perilaku dan pengetahuan yang mana penilaiannya berupa penugasan dan ujian. Yang ketiga, kognitivisme, yaitu teori yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan, sehingga semakin banyak pemahaman atau pengetahuan yang didapat, semakin mudah pola proses pembelajaran. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga dengan memahami psikologi pembelajaran online dan teknologi dapat membuat kita lebih berhati-hati dan waspada dan lebih selektif dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran online dan menggunakannya secara efektif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.